Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita telah melewati berbagai tantangan selama kurang lebih 2 atau 3 tahun ini. Pandemi yang mulai berlalu meninggalkan banyak perubahan, di mana salah satunya adalah perubahan pandangan tentang Tuhan. Bagi sejumlah orang, Tuhan dirasakan sebagai sosok yang menjauh karena kehadirannya tidak dirasakan dalam situasi yang buruk ini. Ada pula orang yang bahkan melihat Tuhan sebagai sosok yang kejam karena membiarkan semua ini terjadi. Dalam pertemuan keempat ini, kita akan mendalami subtema Allah sumber harapan karena kerahimannya. Sosok Tuhan yang penuh kerahiman dan yang berbelas kasihan tetap hadir dalam segala situasi, termasuk dalam masa pandemi ini. Di tengah segala perubahan yang drastis, di tengah kehancuran sistem-sistem dalam kehidupan bersama, Tuhan tetap berjalan mendampingi umatnya melewati segala tantangan yang ada. Bagi sejumlah orang, kehadirannya mungkin terasa senyap, tetapi dengan ini sebenarnya ia mengundang umat manusia untuk secara sungguh-sungguh berusaha mengenalnya. Kita diajak untuk menyadari kerahiman Tuhan yang memelihara kita dengan berbagai cara dalam segala situasi kehidupan kita. Mari kita masuk ke dalam keheningan untuk memulai pendalaman kitab suci kita kali ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendalami bersama perikop kitab suci, yakni kitab Hosea, bab 11 ayat 1 sampai dengan 11. Perikop ini menggambarkan tentang perjalanan relasi Tuhan dengan umat Israel. Relasi ini tidak selalu harmonis, sebab Israel seringkali bersikap tidak setia. Mereka menyembah ilah-ilah lain dan meninggalkan Tuhan. Semestinya mereka dihukum, namun Tuhan tidak melakukannya karena kasih-Nya yang luar biasa terhadap mereka. Perikop ini membantu kita untuk melihat kembali perjalanan relasi kita dengan Tuhan selama masa pandemi ini. Bisa jadi kita terlalu fokus pada diri kita sendiri dan tidak melihat penyelenggaraan Tuhan yang berbelas kasihan. Seperti sabdanya, "Aku tidak datang untuk menghanguskan." Ia juga pasti hadir dalam masa sulit ini untuk menyelamatkan kita dan mengantar kita ke arah yang lebih baik dan lebih membangun. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah yang berbelas kasihan, kami berterima kasih karena Engkau menuntun dan melindungi kami melewati setiap tantangan hidup kami. Kami mengakui bahwa kadangkala kami tidak merasakan kehadiran-Mu yang penuh kerahiman. Bukalah hati kami, agar kami selalu mengalami bahwa Dikau selalu menarik kami dengan ikatan kasih-Mu, sehingga kami pun dapat membalas kasih-Mu itu dengan saling menolong di antara kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan yang terkasih, mari kita mendengarkan dan membaca perikop kitab Hosea, bab 11, ayat 1 sampai dengan 11.
Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan kurban kepada para Baal dan membakar kurban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf, bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa. Sungguh, ia akan mengaum. Maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Masih dalam suasana keheningan, silahkan Bapak Ibu, rekan-rekan dan saudara-saudari membaca kembali secara pribadi di dalam hati perikop kitab Hosea bab 11 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan penuntun yang akan membantu kita mendengarkan Allah yang bersabda dalam perikop kitab suci kali ini. Apa sapaan Tuhan bagi orang Israel? Tindakan jahat apa yang diperbuat orang Israel terhadap Tuhan? Apa tindakan Tuhan terhadap orang Israel?
Mengapa Tuhan tidak melaksanakan murka-Nya terhadap orang Israel? Apa tindakan Tuhan agar orang Israel berbalik kepadanya? Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita menyimak beberapa poin pengajaran gereja berkaitan dengan perikop kitab suci yang telah kita dalami bersama. Poin yang pertama, Tuhan menyebut orang Israel sebagai anaknya. Ia mengasuh mereka dengan penuh kasih. Ia mengajak mereka berjalan, mengangkat mereka ketika jatuh, dan menyembuhkan mereka. Tuhan bahkan membungkuk ketika memberi mereka makan. Semuanya ini dilakukan Tuhan, terutama dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tuhan menjadi seorang bapa yang amat mengasihi anaknya. Poin yang kedua, tindakan Tuhan yang memelihara orang Israel ini tidak ditanggapi dengan baik oleh mereka. Israel adalah anak yang tidak setia. Mereka membelakangi Tuhan dan pergi kepada Baal. Baal berarti tuan atau suami. Mencari Baal berarti mencari tuan yang baru. Namun, Tuan yang baru ini tidak menjamin keberlangsungan hidup orang Israel, sehingga mereka terancam kembali lagi ke penindasan di Mesir atau ditumpas oleh musuh lain, yakni bangsa Asyur. Dengan meninggalkan Tuhan yang memelihara mereka dengan penuh kasih sayang, orang Israel sama saja berjalan menuju kebinasaan. Poin yang ketiga, meskipun demikian, Tuhan tidak akan memusnahkan mereka. Dengan tegas, Tuhan menyatakan bahwa Ia bukanlah manusia. Kesetiaannya kepada umat tidak bergantung pada tingkah laku atau balasan dari umatnya. Ia tetap mencintai Israel sebagai anaknya yang terkasih. Kasih setia, belas kasihan, dan kemurahan hatinya jauh melebihi kemarahannya. Karena itu, Ia tidak akan melaksanakan murka-Nya, sekalipun umat Israel mendurhakainya. Poin yang keempat, untuk mengembalikan anak durhaka menjadi anaknya yang terkasih, Tuhan memakai cara lain. Ia mengaum seperti singa, memberikan peringatan keras, sehingga mereka semua menjadi gemetar dan kembali kepadanya. Auman singa umumnya menandakan ancaman kematian, tetapi auman Tuhan mendatangkan kehidupan. Yang mendengarkan suaranya akan diantarnya ke tempat-tempat atau rumah-rumah yang sudah disiapkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan yang terkasih, setelah kita membaca, merenungkan, dan mendengarkan bersama sabda Tuhan dalam teks kitab suci,
khususnya perikop kitab Hosea bab 11 ayat 1 sampai dengan 11. Kini tiba saatnya kita membagikan hasil permenungan kita kepada sesama umat yang hadir dalam pendalaman kitab suci kali ini. Bagi Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan saudara-saudari yang melaksanakan pendalaman kitab suci ini secara pribadi, silahkan menuliskan hasil permenungannya dalam sebuah buku atau catatan pribadi. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan reflektif yang akan membantu kita dalam membagikan hasil permenungan kita. Apakah saya merasakan bahwa Tuhan tidak lagi bermurah hati kepada saya dalam situasi pandemi ini? Ataukah saya amat merasakan kemurahan hatinya, terutama ketika saya berada dalam saat-saat yang berat? Apa yang membuat saya bertahan untuk tetap beriman kepada Tuhan dalam situasi-situasi sulit yang saya hadapi? Bagaimana saya merasakan kebaikan dan pemeliharaan Tuhan selama masa pandemi ini? Peringatan apa yang saya alami yang mengantar saya kepada pertobatan? Dalam rangka pertobatan, apa yang harus saya tinggalkan agar semakin dekat dengan Tuhan? Jika Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan saudara-saudari memerlukan waktu yang lebih lama untuk membagikan hasil permenungannya, silahkan jeda video ini. Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sekarang marilah kita ungkapkan rasa syukur dan permohonan kita lewat doa-doa spontan sebagai tanggapan atas sabda Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Bagi pemulihan dunia, kami bersyukur melalui pengalaman pandemi ini, Engkau mengajarkan kepada setiap orang untuk benar-benar menghargai setiap kebiasaan yang baik dan untuk memaknainya lebih mendalam. Dan semoga kami semua senantiasa Engkau sertai dalam melakukan laku tobat kami ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau akan selalu membantu kami dengan cara-Mu. Semangatilah kami, agar kami bisa belajar lebih banyak lagi dan bisa saling meningkatkan solidaritas di antara kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi yang sedang berputus asa, semoga melalui situasi penderitaan ini, kita yang sedang berputus asa bisa menyadari akan kasih setia dan kemurahan Tuhan yang luar biasa, sehingga kita bisa terus setia menjalankan tugas perutusan kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi intensi kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan seluruh rasa syukur dan permohonan kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa di dalam surga, ulurkanlah tangan-Mu untuk menolong kami dalam menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, dan badai dalam hidup dan karya kami, agar kami tidak mudah putus asa, tetapi tetap tegar laksana batu karang. Semoga kami tetap merasakan kerahiman-Mu dalam setiap tantangan hidup kami, sehingga kami tidak lagi merasa sendirian dalam menjalani kehidupan ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita hening sejenak untuk memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita senantiasa memperoleh kekuatan, perlindungan, dan penghiburan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan saudara-saudari yang terkasih, rangkaian pendalaman kitab suci kita tahun 2022 ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup dalam pewartaan belas kasih Allah. Amin. Terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan saudara-saudari dalam rangkaian pertemuan Bulan Kitab Suci Nasional 2022 ini. Sampai jumpa dalam aneka pendalaman iman selanjutnya. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita.